Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Ang. Oke teman, saya akan kasih rekomendasi lagi buat teman-teman semuanya untuk tanaman, khususnya tanaman cabai. Ini fungisida teman, fungisida untuk ibaratnya itu untuk menangani atau mencegah busuk daun dan juga batang. Bahkan ini juga bisa mengantisipasi terjadinya patek pada cabai. Oke teman, langsung aja ini fungisidanya. Saya menggunakan fungisida Raban. Raban. Jadi saya tuh kan biasanya kan pakai Manko, ini lagi habis. Di Manko ini harganya 98.000. Ini juga bahan aktifnya juga Mancozeb 80% ya teman ya. Nah, seperti itu. Jadi ini fungsinya itu sama aja ini untuk di sini tuh kalau di petunjuk ini hanya untuk tanaman kentang. Tapi kalau petani di sini itu malah bisa untuk tanaman semuanya, entah itu cabai, tomat, terus terong dan lain sebagainya. Ini sangat bisa sekali. Jadi tidak harus paten pada kemasan di sini ya. Jadi untuk tanaman cabai pun ini juga bisa. Kalau ditemukan penyakit hawar daun ya kan seperti itu. Jadi kalau di cabai untuk busuk daun juga bisa. Ini lah kalau Raban ini teman, ini harganya 100.000. Ini pas enggak, pokoknya 100.000 pas. Kalau ini 98.000, jadi cuma selisih 2.000. Jadi saya mencoba menggunakan Raban ini teman. Nah ini Raban ini juga fungisida yang bersifat protektif, berbentuk tepung yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit busuk daun. Nah seperti itu. Jadi ini juga bahan aktifnya Mancozeb 80%. Nah, seperti ini. Nah, ini di dalam kemasan di sini juga untuk penyakit kentang, penyakit busuk daun juga. Jadi ini sama aja. Kalau petani sini tuh biasanya tuh kalau untuk fungisida itu multifungsi. Jadi tidak paten pada petunjuk pada kemasan. Jadi untuk tanaman cabai pun dan lain tuh bisa. Jadi biasanya itu kalau saya tuh untuk tanaman cabai dan juga tomat. Jadi secara tidak langsung selain ini untuk bisa untuk mencegah atau menangani busuk daun pada tanaman cabai, ini juga bisa secara tidak langsung ini menghambat atau mengurangi terjadinya patek. Karena kalau seperti ini, sebagai contoh, saya kan ini cabai lah, ini kan cabainya ini masih ada ini bercaknya di sini, kayak biru-biru seperti itu teman. Nah di sini juga ini biru-biru seperti ini setelah penggunaan ini. Jadi saya akan menggunakan fungisida ini untuk tanaman cabai saya yang baru saja berbuah. Nah, jadi berbunga atau berbuah tuh bisa aja teman. Saya menggunakan tangki ukuran 20 liter dan saya penggunaannya tuh sama aja seperti Manko. Jadi saya menggunakannya 2 sendok penuh seperti ini teman. 2 sendok penuh, 2 sendok makan ya teman ya. Ini kayak dicetak teman. Nah sudah makan penuh seperti ini. Nah kita langsung diaduk teman. Sebetulnya langsung ke tangki ini bisa banget teman, tapi lebih enak tuh kita di ini dulu, di jar dulu di sini, nanti baru kita masukkan teman. Jadi tidak menggeringgil. Kalau model kayak Raban terus Manko ini tidak mengendap teman. Jadi ini sangat halus sekali pada tanaman itu. Dan nanti kita akan semprotkan pada tanaman cabai saya teman. Jadi saya tuh ini buat cabai yang baru tumbuh juga bisa, untuk cabai udah berbuah juga bisa. Dan sebagai contoh ini teman, ini cabai saya kan udah mulai berbuah ini dan ini kan udah mulai ini apa namanya merah ya kan. Jadi ini pemberian itu saya setiap 4 hari sekali. Nah, jadi kalau untuk baru saja tumbuh saya menggunakannya 1 minggu teman. Jadi kayak yang baru saja tumbuh bunga seperti ini saya 1 minggu sekali. Kalau ini udah mulai ada panen 1-2 ini udah 4 hari sekali pakai itu. Nah, saat ini dan di sana nanti saya akan saya berikan teman. Seperti itu teman. Jadi kalau saya ini tidak pernah saya aplikasi ke pada apa aja. Kalau saya ini full dari ini aja fungisidanya. Biasanya kan kalau petani banyak yang di mix itu juga bisa sih sebetulnya, tapi saya lebih suka yang sendiri seperti ini karena kalau menurut saya itu lebih efektif. Nah, kenapa saya sprayernya saya kasih kain seperti ini? Jadi biarpun di dalam sprayer ini udah ada ibaratnya udah ada saringan atau penyaringnya kayak seperti ini. Nah, seperti ini.
Tapi saya lebih suka ini teman, pakai kain seperti ini. Jadi ini kain ini juga ini untuk mengantisipasi terjadinya ini partikel kecil yang tercampur di dalam air. Jadi supaya tidak menyumbat di sprayernya. Oke, nanti kita langsung akan eksekusi pada tanaman cabenya teman. Jadi kan biasanya itu kan kalau model obat-obatan seperti ini, itu teman, kita fokusnya langsung ini kepada menurut kemasan untuk ini aja. Jadi nggak harus kalau petani di sini itu, jadi lebih itu aja lah. Ibaratnya kita lebih kreatif aja gitu teman. Jadi untuk tanaman cabai pun bisa seperti itu. Oke teman, jadi ini udah penuh. Jadi saatnya kita akan eksekusi pada tanaman cabai kita langsung. Oke teman. Jadi ini untuk cabai yang udah sekali lagi udah berbuah, udah panen, udah jadi semuanya bisa semuanya teman. Ya kan seperti itu. Jadi saya akan menyemprotnya kan ke cabai yang baru saja tumbuh buah teman. Jadi ini kemarin udah saya semprot. Jadi kayak cabai seperti ini itu ya bagus banget. Ini 4 hari sekali teman. Kalau karena ini kan saya cabai kaliber ini ya. Jadi yang saya mau semprot ini saya nanam cabai yang merek Master teman. Ini sama campur sama tanaman ini singkong, jadi kayak sesak gitu teman. Nah gini teman. Nah seperti ini. Jadi nyemprotnya itu kalau ini 1 minggu sekali. Jadi paling bagus sih di antara pagi hari lah ya. Sore juga bisa teman. Tapi kalau tempat saya itu udah mulai musim hujan. Jadi kalau sore itu rawan hujan ya. Jadi kayak sia-sia ya temannya kalau hujan, baru saja nyemprot hujan gitu ya. Seperti itu. Ini teman. Daun cabai ini campur sama singkong. Saya Bang Sari dengan singkong juga dengan ini jagung manis teman. Ini jagung manisnya kemarin udah mulai panen. Jadi udah sedikit longgar lah. Nanti ini juga di bawah ini singkongnya daunnya akan saya pruning juga ini yang bagian bawah karena ini terlalu ini teman. Jadi kemarin tuh dulu dia nanam apa ini singkong kayak nggak sengaja itu teman. Karena pas musim kemarau setelah hujan datang ini malah subur banget nih singkongnya teman. Nah, ini jadi kan lebih sayang cabenya ya, sayang semuanya namanya tanaman ya. Jadi ini saya lebih kayak orang sini mengutamakan cabenya kalau saya seperti itu. Jadi siapa tahu ini cabenya akan melambung. Jadi teman-teman selera ya memilih fungisidnya. Jadi itu kan rekomendasi dari saya. Itu ada yang bisa Manko, Raban atau yang sering saya upload dulu Polaram, terus ada Eufora ya kan. Jadi mereknya itu banyak sekali. Kalau yang kayak Polaram terus Eufora itu lebih murah ya kan. Tapi kalau model Manko, Raban itu memang mahal. Juga bisa pakai Bion teman, seperti itu juga bahan aktif Mankoset. Tapi Bion mahal teman. Bion itu kalau setengah kilo itu 170.000 kayaknya itu. Terus kayak ini juga saya pakai Ami Startop juga ini teman. Itu kan spesialis untuk antraknosa atau patek lah, bagus. Nah, seperti itu. Kalau Ami Startop itu setiap 1 minggu sekali. Kalau ini kalau udah berbuah atau sudah mulai panen ini 4 hari sekali. Jadi teman-teman boleh memilihnya. Jadi kalau teman-teman bingung nanti belinya di mana, itu udah ada di Shopee, nanti udah saya kasih linknya kalau mau beli obat-obatannya. Oke. Jadi ini jadi dulu teman sharing-sharing dari saya tentang rekomendasi penggunaan fungisida untuk tanaman cabai. Jadi ini tidak hanya untuk cabai, jadi bisa semuanya ya kan. Nah, jadi di kemasan, biarpun di kemasan cuma untuk kentang, tanaman kentang, tapi untuk tanaman cabai, tomat ataupun terong dan lain sebagainya itu bisa. Oke, ini aja sharing-sharing dari saya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani Indonesia.